Oke, kali ini saya mau ngobrol dengan salah satu apa ya ini ya, nggak tahu nih orang satu ini alumni mahasiswa saya juga iya, teman main PS juga iya. Enaknya apa Hen? Kamu tuh sebagai apa? Apa ya? Teman dulen. Oh iya, ya emang ini salah satu mantan mahasiswa saya. Pernah jadi asistenku nggak sih? Kamu tuh? Asisten. Dulu pernah, Pak, jadi mantan calon. Dulu pernah mau jadi asisten untuk akuntansi gereja, Pak, tapi nggak Oh jadi. nggak jadi ya, oh, Ya, mantan calon ya. mantan calon. Ya, karena Henry itu memang lekat dengan konteks mantan calon itu dalam konteks apapun dia lekat dengan itu. Jadi dia udah profesional nih untuk mantan calon. Oke, kali ini saya mau ngobrol sama Henry, Mas Albertus Henry Listianto N. N-mu siapa tuh? N. Tebak-tebak, Pak, siapa? Nurwanti bukan ya? Oh, itu cewek, Pak. Oh iya. N itu Nugraha, Pak. Oh Yang artinya Nugraha. adalah anugerah. Disingkat jadi Nugraha. Ini kan Anugerah yang baru diberikan mau Tuhan. mulai sudah berkhotbah. Ya, Itu kelebihan oke saya, oke. Pak. Sip sip. Henry ini alumni Prodi Akuntansi. Ya, Prodi Akuntansi Sanata Dharma. Angkatan berapa, Hen? Saya angkatan 2015, lulus 2019. 4 tahun, Pak. Pas. 4 tahun pas. Iya, IPK nggak nggak usah usah lah ya. lebih-lebih, Pak. Kita semua udah tahu lah IPK-mu berapa gitu kan. Oh iya, IPK-nya kalau yang mau jelas, nyebut, IPK-nya dia ini ya membanggakan lah ya. Kelihatan dari iya, wajahnya mahasiswa cerdas cerah itu ya gitu ya, kayak Pak. Henry. Ini Kamu tuh angkatan muka-muka rendah 15 gitu. ya? Angkatan Iya, Pak. 15. Begitu jauh Angkatan jarak 2015. kita ya. Lah, Bapak angkatan berapa, Pak? Saya itu angkatan zaman Sanata Dharma berdiri. Aduh, Hmm. berarti ini yang penunggunya nih, Pak Sudahan. Aku yang masang keramik pertama kali dulu itu. Oh iya, yang masang keramik, yang masang pondasi juga ya, Pak? Ya ora nek kuwi, bagi tugas. Oh, Piye gitu, kabarmu, guys. Hen? Gimana Puji kabarnya? Tuhan, Pak. Baik ya. Sehat-sehat. Bapak gimana, Pak? Puji Tuhan, Arif ngomong alhamdulillah, tapi ya alhamdulillah puji Tidak Tuhan ada. sehat-sehat. Nah, kan harus Iya, toleransi beragama itu harus diwujudkan, wah, diwujud benar nyatakan sekali, Pak. dalam perilaku kita sehari-hari. Iya, contohnya di sini ya, Pak. Yup. Wis ganteng aku. Oke, oke. Aku tuh penasaran nih, Hen, pengen denger. Kan kamu tuh orang Jogja ya? Sebenarnya bukan orang Jogja sih, Pak. Jogja bagian selatan, Bantul, Pak. Udah Oh, beda kota itu, Pak. Bantul itu ngucapinnya harus pakai Bantul gitu atau Bantul aja bisa? Kita Oh yuk iya, dadak. kosakata orang Bantul tuh jadi akan menambahkan M di depannya, Pak. Embantul. Oh, Nah, kayak gitu. Jadi Bantul. M Bantul, ya. Nah, Itu mantap secara tidak ini. langsung begitu, Pak. Ini wawasan baru ini ya kan. Jadi nanti yang Iya, melihat video ini atau yang dengerin podcastnya yo bisa dapat tambahan ilmu lah ya bahwa ada kosakata yang seperti itu. Itu kearifan lokal. iya. Benar, Pak. Dan kebetulan di Bantul saya tuh sudah ada Indomaret, Pak. Makanya sudah bisa membuat kosakata sendiri gini, Pak. Iki Bantul gitu. penting Udah ini ada. memang. Indomaret Penting ini, pertama Pak. kali di situ kapan? Tahun berapa berdiri? Udah lama, Pak. Karena kebetulan kan saya tuh dekat sama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, Jadi juga termasuk apa ya? Bantulnya udah Bantul kota gitu, Pak. Jadi gitu udah ya. ada peradaban gitu, Pak. Iya. Oke, Makanya saya oke. bisa kayak gini tuh karena udah ada peradaban itu, Pak. Peradaban manusia itu diukur dari ada atau tidaknya minimarket gitu ya. Minimarket berjejaring. Ya, mungkin kalau di Bantul mungkin iya, Pak. Oh, Karena gitu. kalau orang tuh mengatakan di Bantul tuh ada Indomaret, ya sekarang ada. Ya dulu mungkin nggak ada, Pak. Tapi sekarang sudah ada. Wes Puji iso Tuhan gitu. pamer ya, wes bangga lah gitu kan. Oh Wes ada iya, Indomaret nih. ya udah ada kehidupan lah gitu, Pak. Ya, ya, ya. Nah, aku tuh penasaran, Hen, apa ya podcast ini kan karena aku pengen tahu ceritamu selama kuliah S1 dulu ya. Kamu tuh sekarang aktivitasnya apa sih? Siapa tahu di luar Oh, sana ini nanti ada teman-teman yang mau kenalan lebih lanjut dengan Mas Henry. iya, saya menunggu juga itu, Pak, kalau ada yang mau kenalan. Oh, jadi cowok Kok itu jemput ngarep ya? bola, jangan ngarep. Jemput Ya bola mungkin itu. untuk tipikal saya mungkin saya menunggu bisa, Pak.
Oh iya, Aduh, iya. sombong banget ya. Maka bagi mbak-mbak di luar sana, ini Mas Henry ini masih menunggu. Silahkan ajukan lamaran dan CV kalian. Iya, nanti silakan dititipkan Pak Aryono saja. Nanti saya bisa mengambil ke Pak Aryono, nggak apa-apa. Kalau lewat aku nanti ada fee makelar, itu yang repot. Oh, gitu. Waduh. Iyalah, Jadi jangan pakai karena orang. uh, dalam konteks etika itu ada suatu prinsip yang namanya no free lunch rule, tidak ada makan siang yang gratis kan gitu. Oh, gitu. Itu ada di buku SIM, bukunya Loudon, bab 4, ketika bicara isu etis dan sosial dalam teknologi informasi. Aduh, kebetulan saya tidak masuk ke sistem, Pak. Saya sangat susah untuk masuk ke sistem, Pak. Kan SIM itu Masuknya ke wajib dulu, manajemen itu. kamu itu. Oh iya, kalau di S1 wajib, Pak. Iya, betul. Nah, tadi aku nanya apa ya? Oh ya, aktivitasmu apa? Selain menunggu tadi itulah ya. Ya, pertama menunggu, yang kedua kebetulan saya karena saya masih belum pinter ya, Pak. Jadi saya itu kesibukannya sekarang belajar, Pak. Belajar terus. Iya, Mantap. karena belajar itu tidak akan mati sampai kapanpun, Pak. Nah, kurang apa coba nih cowok satu ini kan? Yuk. Iya. Oke. Kuliah di mana sekarang? Saya Pak dari Sanata Dharma, habis itu saya pindah ke sebelahnya, Pak, ke UGM. Oh. Ya, ngikutin Pak Aryono juga sih, Pak, sebenarnya ini. Tapi mungkin beda jurusan. Gitu, iya ya. Jangan semuanya mengikuti jejak saya lah kan itu. Oh iya. Padahal bentar lagi mau ngikutin lagi, Pak, ini. Oh iya, mau jadi dosen di sini ya? Ya, nggak tahu, Pak. Tunggu waktu, hanya waktu yang bisa menjawab ini, Pak. Oke. Aku belum makan Diplomatis siang, sekali. udah filosofis Udah kayak gini. mules ya, Pak? Lapar aku. Nah itu Jadi makanya mulus. aku tuh penasaran, Hen. Kamu tuh orang Jogja gitu kan? Terus berarti kan Jogja itu kota pelajar. Kampusnya kan banyak tuh. Kok Ya. dulu S1 milih Sanata Dharma, kenapa sih? Oke, milih Sanata Dharma ya, Pak. Dulu kalau misalkan saya cerita dari detail ya, Pak, dari hal-hal kecil Tapi dulu. jangan dari kamu lahir, nggak usah. Oh, enggak, itu terlalu Langsung jauh, aja, Pak. langsung aja. Nanti aib Kenapa? saya ketahuan. Apanya? Nanti aib saya ketahuan, Pak, kalau dari Oh, lahir. ya, oke. Oke, dulu saya itu SMA di SMA Kolose de Brito, dan kebetulan yang mengampu di sana juga Jesuit ya, Pak. Terkenal dengan pedagogi Ignatian 3C. Competence, Compassion, dan Conscience. Nah, sebenarnya saya ketika melanjutkan ke dunia kuliah itu saya tidak perlu berpikir panjang untuk memilih Sanata Dharma, Pak. Karena satu hal, karena nilai yang akan saya dapat itu sama dengan apa yang diajarkan waktu SMA. Jadi dari sekian banyak perguruan tinggi swasta itu yang paling utama saya pilih adalah Sanata Dharma. Karena nilai-nilai yang akan diberikan oleh mahasiswanya itu adalah 3C itu, Pak. Competence, Compassion, dan Conscience. Itulah kenapa saya ingin masuk ke Sanata Dharma, terutama di prodi akuntansi. Oke. Ternyata filosofis juga ya. Iya, Pak. Itu ya karena nilai-nilai itu menurut saya kalau misalkan pinter tuh semua orang bisa pinter, Pak. Tapi untuk yang punya kepedulian, punya hati nurani itu juga harus ditanamkan dari hal kecil, misalkan dalam hal kita belajar. Nah, makanya saya memilih masuk ini karena masuk Sanata Dharma karena itu nilai yang diberikan Sanata Dharma itu membuat saya tertarik. Mantap. Makanya saya bisa seperti ini tuh karena Sanata Dharma, Pak. Berarti karena Pak Aryono itu. Kan kita belum ketemu waktu itu. Oh iya, belum ketemu. Berarti kan istilahnya nilai-nilai Yesuit, nilai-nilai Ignatian itu udah terinternalisasi dalam dirimu dari SMA gitu ya ceritanya ya. Ya, betul sekali, Pak. Mantap sekali memang. Keren. Nah, terus yang kamu rasain apa selama kuliah di Sanata Dharma ini? Di Sanata Dharma ya, Pak. Untuk perasaannya sebenarnya gimana ya, Pak? Saya sampai tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, Pak. Padahal saya pintar berkata-kata, Pak. Tapi ini saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Ini tolong jangan bikin pendengarku nanti muntah-muntah ini. Tolong kalimatnya. Iya. Jadi itu lebih ke Sanata Dharma. Saya itu merasakan gini, Pak. Terutama bagi orang-orang baru yang menempuh ke dunia perkuliahan, kuliah di Sanata Dharma itu menjadi salah satu hal yang tidak perlu ditakutkan. Karena ketika masuk ke dalamnya, itu kita menemukan keluarga yang baru. Jadi biasanya kalau misalkan ada anak-anak rantau, misalkan orang baru masuk kuliah kan saya deg-degan, wah ini gimana ya? Masuk dunia baru, saya belum punya apa-apa.
Nah, tapi karena kondisi kekeluargaan di Sanata Dharma, terutama di prodi akuntansi itu sangat kuat dan guyup, jadi saya tuh merasa ini di komunitas saya sendiri gitu, Pak. Jadi untuk beradaptasi, untuk masuk ke dalamnya itu dalam artian tidak perlu lagu-lagu lagi, karena kita bertemu dengan komunitas sendiri, gitu Pak. Ya merasa kayak ada temannya Pak masuk gitu, meskipun semuanya baru, tapi merasa ada temannya gitu Pak. Istilahnya karena sangat dekat gitu. Kayak udah merasa berjodoh dari awal gitu ya? Iya, seperti itu Pak. Karena menurut saya ya Pak, ini pandangan saya meskipun pertama saya memang tidak dekat dengan dosen, tidak dekat dengan mungkin tenaga kependidikan di Sanata Dharma, tapi ketika sudah masuk itu benar-benar seakan itu menjadi keluarga baru dan tidak ada jarak Pak. Jadi saya sangat-sangat nyaman gitu Pak. Misalkan saya ketemu dengan Bapak, itu sering sharing bareng, terus itu mungkin sering main-main sedikit gitu, ketemu dengan tenaga pendidikan lain, nah itu Pak yang menjadi apa ya, menjadi ciri khas yang mungkin membantu mahasiswa baru untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Oke. Mantap ya Pak. Hah? Mantap ya, merangkai katanya itu mantap sekali. Tapi kamu tuh jago merangkai kata, tapi kok isih jomblo iki loh, Hen. Harusnya kan kalau jago merangkai kata itu ya minimal ada satu yang udah nyantol lagi lah. Iya, kalau masalah jodoh itu harus dipertimbangkan dengan matang Pak itu. Oh gitu ya. Karena itu berkaitan dengan masa depan saya Pak. Gitu. Ini bobot bibit bebet Pak. Benar-benar tips yang sangat benar-benar membuka mata dunia. Ini ibaratnya kayak kalau di internet itu alasan nomor 5 membuat kita kaget. Nah kayak gitu-gitulah ya. Alasan membuat kaget ya Pak. Nah terus nih tadi kan kenapa milih Sanata Dharma, terus kenapa kok milih akuntansi dari sekian banyak prodi itu kan yang ada di Sanata Dharma gitu, kok nggak milih misalnya teologi gitu loh, atau teologi, pendidikan Pak. Agama Katolik gitulah, biar kamu tuh lebih religius dikit gitu loh, kok bisa ke akuntansi? Religius ya. Sebenarnya saya itu juga religius Pak, tapi religiusnya saya keluarkan tuh ketika di gereja saja, di tempat ibadah saya. Kalau di tempat lain enggak ya? Tempat lain ya tetap Pak, iya. Jadi bagi Bapak Ibunya Henry, ini pengakuan dari anak Anda. Mantap, nggak ada YouTube Pak. Oh gitu ya? Iya, aman. Oke, kenapa kok milihnya akuntansi gitu loh? Akuntansi. Alasan sederhana saya, karena saya suka uang Pak. Karena menurut saya akuntansi itu seni Pak. Seni. Selain sebuah ilmu itu sebuah seni Pak. Ini kayaknya aku pernah baca di buku akuntansi pengantar. Teori akuntansi. Oh iya, teori akuntansi Pak. Suwarjono kan ya. Accounting is an art. Nah, itu kan. Iya. Akuntansi adalah seni. Tapi aku tertarik nih kalimat pertamamu tadi, karena saya suka uang, itu sungguh kalimat yang realistis sekali sebenarnya, ya kan? Iya. Siapa sih di dunia ini yang nggak suka uang gitu kan? Benar Pak. Ternyata kamu selain religius, realistis juga ya? Iya, karena saya hidup di dunia ini Pak. Mau tidak mau saya harus berjuang demi uang juga Pak. Oh gitu. Ini kan, ini udah mantep ini kalau dijadikan pasangan bagi wanita-wanita di luar sana gitu kan. Jangan ragu-ragu lagi lah, langsung pilih Henry. Ini iklan juga ini Pak. Ya kan, siapa tahu sekali dayung 4-5 pulau terlampaui. Amin. Terima kasih Pak. Tapi memang langsung misalnya gini, waktu aku dulu mau daftar kuliah itu kan brosur ini banyak nih di depanku, brosur Sanata Dharma. Kamu juga pakai lihat-lihat brosur dulu nggak, ini prodi apa gitu, atau langsung aku langsung tentuin pilihan aja kan gitu? Sebenarnya itu kan berangkat saya itu sebenarnya anak IPS ya Pak, anak sosial, dan kalau di SMA itu juga identik dengan akuntansi. Sebenarnya saya itu tidak, waktu mendaftar di Sanata Dharma itu, kalau boleh jujur Pak, saya itu dulu didaftarkan di pendidikan akuntansi. Pendidikan Pak. Loh, ya apa itu? Nah, tapi karena memang saya tuh kalau misalkan jadi apa ya, guru di SMA, SMP, SD itu kelihatannya kok tidak cocok gitu Pak. Dengan muka-muka saya seperti ini tidak cocok. Kalau kamu jadi guru SMA, aku masih oke sih. Ini nggak usah jadi guru SD lah, tolong.
Karena SD itu generasi muda harapan bangsa itu dididiknya dari awal dari situ gitu kan. Iya. Takut merusak Pak, moral anak bangsa, Pak. Nah, itu. Makanya saya tidak cocok, Pak, untuk yang wajib belajar itu saya tidak cocok. Jadi awalnya daftarnya di Makanya, pendidikan. pendidikan dan sudah diterima itu, Pak. Sudah diterima di pendidikan akuntansi, jalur Berarti prestasi diterima. mantap, jalur prestasi. Kan kelihatan ya Wah, kualitas iya. ya. Iya, Terus bobotnya ada nih, Pak. Iya. Terus, tapi saya waktu itu memutuskan, setelah berpikir-pikir lagi, saya memutuskan untuk tidak mengambil, Pak. Terus saya mendaftarkan ulang lagi di prodi akuntansi, dan kebetulan ketika diterima kok saya merasa ini jodoh saya gitu. Ya udah saya lanjut, Pak. Dan ternyata setelah keterusan nyaman gitu, Pak. Tapi kamu membayangkan perasaan prodi pendidikan akuntansi yang kamu tampakkan itu nggak sih? Iya, iya juga ya, Pak. Nggak apa-apa lah, Iya. Pak. Berarti waktu daftar yang akuntansi kan jalur biasa ya, tes ya? Yang akuntansi saya prestasi juga sih, Pak. Oh, prestasi juga. Oh, itu Iya. periode yang sama. Periode yang sama, Pak. Bisa Saya gitu tidak ya? bisa, Pak. Jadi kan ada, ini kebetulan saya kan juga humas, Pak. Jadi saya tahu deh. Oh iya, jadi Kalau prestasi itu ada 3, Pak. Ada Mas 3 Henry ini kali. humasnya Sanata Dharma. Jadi kerjaannya Iya. itu keliling-keliling provinsi-provinsi di Indonesia selama sebelum pandemi dulu itu ya, sebelum lulus. Oh iya, Pak. Tujuannya nyari kenalan yang muda-muda yang siap menjadi Laskar Sanata Dharma. Iya, itulah Pak. Makanya saya pinter merangkai kata karena saya humas, Pak. Oh iya. Tadi gimana? Jalur prestasi itu ada 3 yaitu? Ya, ada 3 kan, Pak. Saya tuh pertama kali mendaftar itu saya di pendidikan. Di jalur prestasi awal itu saya di pendidikan akuntansi. Habis itu saya tidak berminat. Kelihatannya saya tidak berminat, makanya saya melanjutkan di jalur prestasi yang kedua di program studi akuntansi, Pak. Nah, yang di kedua ini ternyata saya cocok. Nyaman gitu, Pak. Kalau udah nyaman ya mau gimana lagi kan, Pak. Masa saya pindah ke lain hati lagi kan juga kalau tidak enak. udah nyaman ya jangan ditinggalin lah. Nanti nyari kenyamanan baru lagi tuh butuh proses lagi. Keluar benar duit itu, lagi, Pak. Padahal kita cari duit kan gitu ya. Benar, Pak. Makanya saya langsung nyaman di akuntansi. Itulah saya kenapa tidak perlu berpikir panjang, Pak. Untuk memilih akuntansi. Oke. Mantap lah. Mantap kan, Pak? Mantap sekali. Emang jago merangkai kata tuh ya kayak gini. Pikir apa? Padahal yang akuntansi nggak ada materi yang membuat kamu harus merangkai kata ya? Ya, mungkin belum ada, Pak. Ya itu karena kebiasaan saya sih, Pak. Karena saya ketemu banyak orang, habis itu saya punya banyak kesibukan di kampus, jadi makanya saya harus pandai merangkai kata juga sih, Pak. Agar lebih sopan, bisa diterima di semua kalangan. Itu kan harus pintar merangkai kata itu, Pak. Oke. Nah, mantap sekali. Mantap memang. Ini wis koyo Mario Teguh, Henry Teguh. Iya. Sobat super. Sahabat super ya. Nah, Henry kan jarum super ya, Hen. Enggak, Pak. Oh iya, neng omah yo. Oke. Nah, terus kalau ini apa? Ketika kamu menjalani kuliah di akuntansi bisa lulus tepat waktu gitu, nilainya juga bagus banget lah istilahnya. Itu kesan-kesanmu apa sih terhadap prodi akuntansi yang di Sanata Dharma ini? Kesan ya, Pak. Pertama, kuliah di prodi akuntansi itu seru karena memang tantangannya di akuntansi itu memang tidak main-main. Kita akan berapa ya, Pak? Iya, Pak. Saya tuh orang yang sebenarnya tidak bisa menghitung, Pak. Saya tuh jelek, Pak, serius. Untuk menghitung, untuk memahami. Saya tuh tidak pintar, Pak, sebenarnya. Tapi karena saya tekun, saya bisa. Iya sih. Ini salah satu mahasiswa yang rajin sebenarnya. Kalah rajin saya tuh sama dia. Aku kan tak tahu sinau, Bin. Oh, tapi kan Bapak juga bisa jadi dosen kan berarti Bapak pinter, Pak. Begitu. Oke. Terus, apa tantangannya seru? Terus? Tantangannya seru. Terus itu memang karena kan kita kalau belajar akuntansi belajar tentang angka, belajar tentang peraturan, belajar tentang interpretasi angka. Bahkan angka satu pun tuh bisa aja diinterpretasikan berbeda, misalkan kayak gitu. Kan jadi tantangan tersendiri. Tapi di balik sibuknya kita berkuliah
di program studi akuntansi yang buat saya berkesan adalah suasana komunitasnya juga sih Pak. Kenapa saya itu ingin apa ya Pak? Ingin berpartisipasi lebih di akuntansi ya karena kondisinya itu sangat memungkinkan, sangat nyaman untuk berkembang gitu Pak. Jadi saya kan berpikir kalau misalkan saya itu hanya berpikir di dalam kelas tuh masih kurang lah gitu Pak. Makanya ketika ada komunitas yang sangat mendukung untuk berkembang, ya saya manfaatkan dengan baik ya di sini tuh Pak, di akuntansi. Oke, terus selama kuliah itu kan ya kamu bukan kupu-kupu ya kalau nggak salah ya, bukan kupu-kupu malam. Maksudnya kuliah pulang gitu loh. Iya, kuliah pulang malam gitu ya Pak. Henry ini termasuk aktif di kampus ya. Ya biasalah yang namanya Henry dari modelnya aja kan kita udah tahu ya dia itu selalu berusaha untuk tebar pesona dimanapun dia berada kan gitu ya. Ya toh Hen? Sebenarnya itu nggak tebar pesona Pak, secara apa ya Pak? Dengan sendirinya gitu Pak, pesona saya itu mempengaruhi orang gitu ya? Pak. Naluriah gitu ya? Iya, terus saya tuh tidak ingin kayak gitu Pak. Oh, gitu. Jadi tidak ingin kayak gitu, tapi ternyata pesona saya memang mempengaruhi orang gitu Pak. Astaga, nanti akan aku cut ini kalimat-kalimat kayak ini. Nah, ditut gitu Pak. Nah, apa aktivis nih? Berarti ikut organisasi ya? Organisasi apa aja sih yang Henry ikutin selama di Sanata Dharma itu? Selama di Sanata Dharma sebenarnya tidak banyak sih Pak, karena sebenarnya saya itu menyesuaikan dengan kewajiban saya untuk belajar Pak. Jadi semester 1, semester 2 saya itu fokus untuk adaptasi dulu. Jadi saya memang fokus ke belajar dulu sambil apa ya Pak, sambil berusaha untuk merambah-rambah atau membaca-baca kondisi-kondisi lain. Habis itu saya semester 3, semester 4 saya kebetulan aktif di himpunan akuntansi. Tuh 1 tahun full. Ya, himpunan mahasiswa yang dulu kelihatannya Pak Rian juga himpunan ya Pak dulu. Iya. Ya, kalau saya ceritakan sejarahnya panjang lah, bisa 3 SKS nanti sejarah berdirinya himpunan mahasiswa itu. Oh iya, Pak Riono kan jadi salah satu deklaratornya ya Pak berarti. Ya, nggak sengaja ikut sih waktu itu ceritanya karena udah punya pacar. Terus bingung loh, wah kalau cuman kuliah sama pacaran ini sementara aku punya 24 jam nih. Ya kan kuliah paling sehari berapa? 5 jam, 6 jam. Pacaran ya 2,5 jam. Masih ada sisa waktu ya. Nah, biar waktu yang sumber daya waktu yang kumiliki itu tergunakan secara maksimal, utilize maksimum. Nah, aku ikut organisasi. Oh iya. Biar gak gabut ya Pak. Sing ditakoni kowe malah ketakon aku. Oh iya, kebalik. Oh iya. Kebalik. Oke. Itu himpunan mahasiswa ya? Ya, ikut himpunan mahasiswa 1 tahun. Itu saya selesai dari himpunan, sebenarnya saya mungkin bisa saja Pak ke BMF apapun ke BEMU, tapi kebetulan ada jalan yang terbaik yang dipilihkan oleh Tuhan. Jadi saya waktu selesai itu saya masuk ke Humas Sanata Dharma. Oh, langsung itu? Kelihatannya langsung itu Pak. Kelihatannya loh Pak. Terus di himpunan mahasiswa kamu jadi apa? Ini harus saya sebut loh Pak, nggak enak loh Pak. Sebut aja nggak apa-apa. Siapa tahu menginspirasi. Oh iya. Ya, jadi muka-muka kayak gini tuh jadi ketua saya Pak. Muka-muka kayak gini, muka-muka nggak bisa jadi ketua, tapi ternyata ketua ya Pak. Ya? Nggak salah pilih ya waktu itu ya? Ya karena kan saya bisa meyakinkan orang Pak. Meyakinkan orang untuk memilih saya. Soalnya nek dari tampilan ki sing cocok Eko jadi ketua. Iya nggak sih? Sebenarnya iya sih Pak. Dulu aku mikirnya Eko atau Bondan gitu kan. Oh, kok Henry? Oh ya sudahlah. Karena kan saya terdongkrak oleh elektabilitasnya Eko Pak. Oh, itulah gitu. Pintar memilih wakil Pak. Berarti kamu tuh pintar milih pasangan saja nih ya? Ya iya Pak. Dalam konteks tertentu tapi kan. Iya, contohnya di himpunan itu Pak. Bagaimana saya harus meningkatkan elektabilitas dengan teman saya itu Pak. Jadi kamu meskipun itu sebenarnya itu untuk mendongkrak suara. Sebenarnya secara tidak langsung Pak. Saya itu sebenarnya maju tuh dengan keinginan sendiri dan kebetulan rekan saya Eko yang udah ganteng, habis itu dulu dampok Insipro kalem dan saya terciptakan Pak. Iya. Tapi masih kalah Pak kalau saya sama saya. Masih favorit saya Pak. Loh, gimana sih tadi katanya elektabilitasnya Eko gimana toh? Nah, tapi untuk favorit ke orang-orang mungkin masih saya Pak.
Oke. Jadi terbukti ya Henry ini udah cerdas ya kan, nilainya bagus, dia bisa bagi waktu. Itu bagi waktunya susah nggak sih? Kamu harus kuliah terus himpunan gitu kan? Tapi ternyata kamu bisa on time dan IPK-nya cum laude ini, ya kan? Nah itu Ya, waktu itu sempat betul. mengalami kesulitan nggak itu bagi waktunya? Nah, kalau boleh jujur ya Pak, untuk Hmm. bagi waktu saya benar-benar mengalami kesulitan sih Pak. Hmm. Karena saya tuh tipikal orang yang apa ya, malas gitu Pak sebenarnya. Malas mau belajar, kalau udah capek itu malas belajar. Nah, tapi Hmm. karena saya itu semester 1 dan 2 itu beradaptasi dulu, jadi saya Hmm. menyimpan tabungan nilai Pak di situ. Oh, Jadi saya maksimalin di semester 1, semester dimaksimalin di 2. awal, ya kan? Iya, dimaksimalin di awal dulu. Nah, untuk semester 3 dan 4 tuh ya agak agak melorot sih Pak, tapi ya Hmm. saya menikmati juga sih. Itu tuh ibaratnya kayak misalnya klub juara itulah ya Juventus ya kan, kalau kita bilang klub sepak bola juara cuma Juventus nih. Iyalah, ya Juventus sekarang itu Pak. Juventus itu di pekan-pekan pertama ngebut dulu perlebar jarak gitu kan. Jadi nanti kalau pertengahan tiba-tiba agak habis tenaganya kan meskipun dikejar tapi masih bisa unggul gitu ya ceritanya ya. Ya, seperti itu Pak. Oh, oke oke. Contohnya juga kayak Manchester United juga sih Pak. Itu udah lama nggak juara, nggak usah disebut. Oh iya, kadang lupa diri saya Pak. Jadi ya memang saya sama Henry ini ya hubungannya akrab meskipun klub yang kami dukung itu sangat-sangat ya berbeda sebenarnya. Dia suka MU, saya nggak tahu kenapa dia suka MU gitu kan sampai detik ini gitu ya. Tapi ya sudahlah. Oke, jadi intinya ya yang namanya membagi waktu itu pasti mengalami kesulitan, itu wajar gitulah ya. Tetapi Pasti itu Pak. kan intinya tidak menghalangi niatnya Henry untuk tetap kuliah beres, on time, ya kan nilainya baik, tapi tugas-tugas organisasi juga beres kan gitu ya. Ini soalnya kemarin habis oprek Himax ini, jadi kan bisa jadi motivasi buat adik-adiknya, Oh iya. ya kan. Waduh, iya. Bagi waktu yang baik. Mantap. Kalau memang Contohlah seperti Henry. nah itu. Ini jadi aku ngajak kamu tuh ada tujuannya Hen sebenarnya Hen. Oh iya, gimana Pak? Ya itu tadi. Karena untuk memotivasi adik-adikmu yang sekarang ini apa mau ikut organisasi itu kan, tapi kan tidak boleh lupa dengan tugas utama. Ya. Semoga menginspirasi. Amin. Amin. Seperti bajumu itulah, cerdas dan humanis gitulah ya. Oh iya, ini bagus kan. Sana Ini tajamlah ya sangat. teman-teman, ini tidak semua orang bisa punya. Jadi hanya orang-orang khusus ini yang bisa punya nih. Kok Ini bisa? cerdas dan humanis, ini Sanata Dharma. Gitu. Itu humas ya? Ini iya, baju humas ini Pak. Okay. Jadi saya masuk humas, saya dapat ini Pak. Ada banyak ya Pak. Kalau saya mau ganti ada 3 atau 4 mungkin itu Pak. Betul. Mantap sekali. Mantap. Nah terus ini kan tadi Henry bilang habis dari Himax terus masuk humas ya. Itu seleksi atau dipilih? Wah ini, waduh ini kalau cerita saya nanti terkesan sombong ini Pak. Tapi nggak apa-apa lah Pak. Saya harus cerita karena ini. dari awal udah tak set kamu tuh sombong emang. Oh gitu. Tenang Aduh. aja. Ya ini sebenarnya cuma bermain acting di sini ya teman-teman. Iya. Jadi sebenarnya nggak sombong kalau sih. aslinya sombong banget sih. Oh iya, harus sombong. Apalagi kalau main PS sama saya dan bisa ngalahin saya, itu sombongnya setengah mati ini. Oh iya, harus itu Pak. Oke, humas ya Pak. Ya, jadi waktu di humas itu sebenarnya akan dipilih, seleksinya itu akan dipilih per prodi ya Pak. Di per prodi itu biasanya ada yang mendaftar. Dan nanti dari humas itu akan dipilih, biasanya itu minimal 1 atau maksimal 2 orang Pak yang diterima. Jadi istilahnya saya itu bersaing dengan rekan-rekan saya di prodi akuntansi sendiri Pak. Gitu. Jegal-menjegal. Iya, tapi menjegalnya tetap apa ya Pak, tetap elegan lah ya. Elegan. Nah, kebetulan kemarin saat saya mendaftar itu dari prodi akuntansi itu ada 11 orang yang mendaftar Pak. Banyak sekali waktu itu Pak, karena euforianya dari akuntansi itu bagus sekali waktu itu loh Pak, waktu itu. Ya. Nah, habis itu setelah seleksi, habis itu kan seleksinya ada tes wawancara, lebih ke wawancara sama tes presentasi sih Pak. Nah, akhirnya saya dipilih 1 Pak dari akuntansi waktu itu, dari 11 orang itu dipilih 1. Jadi saya perwakilan akuntansi sendiri Pak waktu itu. Cuma 1? Cuma 1. Ya ada yang 1, ada yang 2 sih Pak. Dan kebetulan dari akuntansi itu ada 1. Saya itu. Kok akuntansi nggak 2 ya? Ini aku curiga nih kamu ada main di situ. Wah enggak Pak. Oh, enggak ya? Ya nggak tahu apa pertimbangannya Pak. Tapi sebenarnya saya itu pertama juga insecure loh Pak.
Kenapa ya? Pakai Kok insecure bisa segala loh. orang kaya saya mungkin belum nggak punya apa-apa, kemarin presentasinya juga jelek, bisa dipilih gitu Pak. Ya kan deg-degan Pak, ini salah pilih atau gimana gitu. Tapi akhirnya lancar lah Pak di rumah. Itu ada Eko nggak itu? Siapa tahu nanti yang kamu jegal Eko gitu kan? Enggak, dulu tuh Ya? Andre Pak. Andre Oh yang dulu Andre. presentasi bareng saya jegal itu Pak. Untuk Andre tolong ini pengakuan mohon didengarkan ya Andre ya. Oh, Jadi iya. temanmu itu ternyata seperti ini. Ya itulah Pak. Oke. Jadi Terus dipilih. habis itu di Humas ngapain aja sih kamu kegiatannya? Meskipun tadi aku udah spoiler gitu kan. Mungkin bisa cerita nih. Siapa tahu ada adik-adikmu dari akuntansi nanti juga. Karena kayaknya akuntansi ini rutin di Humas ya. Gimana Pak? Kayaknya dari prodi akuntansi itu rutin loh masuk Humas itu kalau nggak salah. Oh iya Pak, pasti itu. Ya karena emang potensi-potensi dari Emang akuntansi itu luar potensial. biasa sih Pak. Iya. Iya, Keren harus lah. diasah lagi Pak. Siap. Apa aja yang kamu lakukan di sana? Sebenarnya itu kalau misalkan di Humas, selain tadi yang sudah disebutkan Pak Aryono, misalkan kita presentasi keluar kota, keluar pulau, kan enak tuh Pak, presentasi keluar-luar dibayarin. Bayarin Nah, jalan-jalan gitu ya? jalan-jalan itu nanti Pak, yang penting tugas utama dulu. Oh iya. Iya. Sebenarnya tugas utama juga menjadi perwakilan akuntan sih Pak, masing-masing prodi juga. Jadi saya secara tidak langsung saya juga harus menjadi perwakilan akuntansi untuk bisa mempresentasikan akuntansi di Kayak Lakum. Nah, makanya kemarin itu waktu saya masih di rumah, saya tuh, ini Pak kalau boleh jujur ya Pak, dulu itu hanya akuntansi loh Pak yang tidak punya brosur di PMB itu Pak. Akuntansi itu. Iya. Habis itu saya bilang ke bagian prodi, meskipun memang sampai sekarang tidak ada brosur, tapi kalau sekarang udah jadi satu sih Pak, sudah ada brosurnya. Tapi kalau dulu memang waktu zaman saya, sebelum saya itu memang tidak ada Pak. Gitu. Jadi biasanya ya Pak, kalau misalkan saya presentasi, itu saya tuh mesti mempresentasikan akuntansi Pak. Ya, secara nggak langsung ya. Nggak langsung saya, di akuntansi aja. Ini loh saya contohnya. Dulu bisa di himpunan, saya bisa di Humas. Gitu ya Pak. Ya, sama gitu sih Pak, jadi perwakilan prodi terutama. Jadi informasi yang ada di prodi itu biasanya nanti disatukan di Humas, tapi itu nanti dipresentasikan keluar juga sih Pak. Soalnya yang dianggap paling update kan yang perwakilan dari masing-masing prodi itu kan Pak. Oh ya. Berarti juga harus tahu prodinya gitu ya. Maksudnya nggak cuma ngerti, ya saya pernah di akuntansi, tapi ngerti juga akuntansi ini kayak gimana kan gitu toh. Iya, harus mengerti sekali Pak. Misalkan, ada apa saja di akuntansi, ada himpunannya, habis itu ada unit kegiatannya, dosennya siapa saja, apa saja kegiatannya, misalkan pengabdian dan lain sebagainya. Jadi harus paham itu Pak. Itu informasi penting untuk orang luar itu Pak, sebagai bahan Pak? Bahan marketing istilahnya gitu. Iyalah, bahan pemasaran. Nanti kayak udah belajar pemasaran tuh kamu sebenarnya kan gitu tuh. Iya, jadi poin lebih kan Pak ini? Benar-benar berfaedah lah. Berfaedah sekali. Oke. Jadi intinya ya yang disampaikan Henry ini berarti kan menunjukkan bahwa teman-teman mahasiswa itu sebenarnya bisa kalau memang ingin nggak cuma kuliah doang tapi juga ada kegiatan lain, kan termasuk pengembangan pribadi sendiri kan kayak gitu ya, ikut organisasi, ikut Humas kan jadi lebih berkembang. Selain tentunya juga bisa dapat jodoh misalnya, karena jodohku dulu dari UKM, itu aku jujur. Dari UKM, Bapak UKM apa Pak? Koperasi mahasiswa. Jadi karena kegiatannya itu berwira swasta, nah aku mulai mencari juga nih, siapa tahu ada jodohku di sini terselipkan gitu kan. Kapan-kapan lah kita bahas itu ya. Oke, episode selanjutnya Pak. Oke. Udah banyak sih tadi ya ceritamu ya, dari kenapa milih Sanata Dharma dengan 3C-nya ini keren ini kalau bagi saya, karena saya sendiri kan nggak dari SMA-nya nggak dari Yesuit ya, meskipun pendirinya Romo Yesuit kan gitu, tapi nggak ngerti sampai 3C dan lain sebagainya kan gitu ya. Mau tanya ke Romo pendiri tapi udah meninggal juga tahun 1926. Oh iya. Jadi ceritanya Henry ini udah banyak banget ya, udah pokoknya istilahnya CV kehidupannya Henry di prodi akuntansi Sanata Dharma itu sangat penuh dan berwarna-warni gitu ya. Iya, penuh warna lah Pak. Penuh warna. Pokoknya kehidupan kuliah itu menyenangkan lah ya.
Ya meskipun kalau sekarang kan harus dilewatkan dengan cara kayak gini. Kamu sekarang kuliahnya online juga ya berarti S2-nya? Oh iya Pak, saya kuliah online Pak. Lebih deg-degan itu Pak saya. Kok bisa? Ya takut aja sih Pak kadang kalau online tuh. Kan sendiri, habis itu tugasnya semua paper, makalah, proposal. Aduh, Oh ya harus ya. capek itu Pak. Karena itu Mending yang, saya itu kuliah tatap muka saya Pak. wah, jangan kalau ditatap kayak malah loro. Saya kan natap tembok loro. Oke ya. Ini episode pertama saya sih, karena saya pengen punya channel. Sebenarnya tujuan saya itu sederhana sih, pengen ngajak kalian-kalian ini ngobrol-ngobrol kayak gini lah, mumpung bisa gitu kan. Siapa tahu nanti ada manfaat yang bisa didapatkan untuk semuanya kan gitu. Amin. Ya, Terima oke kasih lah. sudah mengundang saya Pak. Saya kira oke, ini cukup lah ya. Terima kasih loh Hen, udah mau wes satu suruh. Oh sudah Pak, saya sebelum kesini saya sudah keramas, sudah mandi, pakai parfum juga Pak. Ya kan kalau pakai parfum nggak ngefek di sini kan gitu kan. Oh iya, yang minimal efeknya ada di informasi saya Pak, kalau saya Oh pakai ya. parfum gitu. Oke. Oh berarti wangi gitu. Oh gitu ya. Oke lah. Makasih ya Ya. Hen. Jangan lupa perjuangkan cita dan cintamu kan gitu. Amin, terima kasih. Saya selalu berjuang untuk itu Pak, untuk cita dan cinta saya. Oke. Tapi cintanya belum ada Pak.